Pagi, Ibu Bapak, Saudara dan anak-anak sekalian, kita menginjak di hari Kamis 24 Februari 2021. Mari kita berdoa terlebih dahulu dalam melakukan pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Biarlah nama Tuhan yang terus kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan dalam pembacaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami ini. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, renungan kita di hari Kamis 24 Februari 2022 kali ini bertajuk Bertobatlah kepada Tuhan. Teks bacaan diambil dari kitab Hosea 14 ayat 3. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat apa yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Saya ulangi, Hosea 14 ayat 3. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Saudara-saudaraku sekalian, kita ini diibaratkan sebagai orang yang berada di dalam kubangan lumpur, di mana lumpur digambarkan sebagai dosa. Ketika kita berusaha hanya dari diri sendiri untuk lepas dari lumpur tersebut, maka kita semakin dihisap ke kedalaman lumpur tersebut. Bergerak sedikit saja, maka kita akan masuk semakin lebih dalam. Tetapi ketika ada bantuan dari luar lumpur tersebut, misalnya ada orang lain yang berada di luar lumpur tersebut, mengulurkan pertolongan, dan kita sambut dengan baik, maka kita akan selamat dari kubangan lumpur tersebut. Saudara-saudaraku, jika kita merasa kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, dengan kesombongannya, kita menolak pertolongan yang datang dari Tuhan, maka dengan sendirinya kita akan masuk semakin lebih dalam ke dalam kubangan lumpur. Saudara-saudaraku, kita manusia berdosa yang berada dalam lumpur hidup dosa, seperti yang kemudian Yesus hadir untuk menyelamatkan kita. Sebab hanya Tuhan, manusia yang tidak berdosa, yang tidak berada di dalam lumpur dosa tersebut, Dia hadir menyelamatkan, mengampuni, dan membawa kita dari kuasa keberdosaan tersebut. Apakah kita bersedia menyambut keselamatan, pengampunan, dan anugerah bagi kita, manusia yang berdosa? Bangsa Israel dapat bertobat kepada Allah dengan cara meminta Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Hal yang sama juga dapat terjadi bagi kita. Kita dapat menaikkan doa-doa sebagaimana yang disampaikan oleh Hosea kepada Allah, dan kemudian kita percaya bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa. Pengampunan dimulai ketika kita melihat
sifat merusak dari dosa, dan kesia-siaan hidup tanpa Allah. Kemudian kita harus mengakui bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita. Satu-satunya harapan kita adalah belas kasihan Allah. Apabila kita mencari pengampunan, kita harus mengakui bahwa kita tidak layak memperolehnya, dan karena itu tidak mungkin menuntutnya. Kita harus memohon kasih dan belas kasihan Allah, dan bukan keadilan. Walaupun tidak dapat menuntut pengampunan, kita dapat yakin bahwa kita sudah menerimanya, karena Allah murah hati dan penuh kasih, dan memulihkan kita sebagaimana Ia memulihkan Israel. Saudara-saudaraku, Allah adalah Maha Pengampun, mengampuni kesalahan kita, mengasihi umat-Nya, dan kehadiran Yesus Kristus sebagai bentuk kasih-Nya dan inisiatif-Nya untuk mendamaikan diri-Nya kepada manusia. Karena itu bagaimana kita menunjukkan penyesalan atas setiap dosa pelanggaran kita. Firman Tuhan menolong kita untuk mengenali dan menyesali dosa-dosa dalam kehidupan ini. Kemudian mari sesali di hadapan Allah dan berjanjilah untuk tidak mengulanginya untuk waktu ke depan. Mintalah pertolongan Tuhan menguatkan kita melawan segala yang jahat dan memberkati kita untuk melakukan segala yang baik. Saudara-saudaraku, penyesalan kita janganlah hanya dalam bentuk kata-kata yang manis di bibir saja, tetapi tidak dalam tindakan perubahan hidup kita. Hendaklah kata-kata penyesalan yang kita sampaikan kepada Allah di dalam Yesus Kristus kita tunjukkan dalam tindakan kita sehari-hari. Kemudian terlihat dalam pengakuan kita bahwa hanya di dalam Yesus kita beroleh pengampunan, bahwa hanya di dalam Yesus kita diselamatkan. Percayalah kepada Yesus, Anak Allah yang hidup. Sebesar dan seberat apapun dosa yang membebani hidup kita, yakinlah Allah mengampuni kesalahan kita jika kita mau menunjukkan penyesalan dan memohon pengampunan kepada Tuhan dan bertobat meninggalkan segala kesalahan kita. Bukan sebaliknya kita menjadi menghukum diri kita sendiri akibat kesalahan yang kita lakukan. Apakah Allah akan mengampuninya jika kita sendiri menghukum diri kita tanpa ada rasa penyesalan dan pertobatan? Sekali lagi saudara-saudara, Allah hanya meminta kita untuk datang kepadanya, menyesali setiap dosa kesalahan yang kita lakukan, memohon pengampunannya dan bertobat, meninggalkan kehidupan lama keberdosaan kita, lalu berbalik mengikuti Allah. Tuhanlah yang akan menyelesaikannya. Tuhan juga yang akan mengampuni segala pelanggaran kita. Dan kita hidup dalam anugerah kasih setia Tuhan. Selamat pagi yang cerah. Salam sukacita dari kami tim Renungan Pagi. Tetap semangat dan lakukanlah pekerjaan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Biarlah di hari ini Tuhan terus melangkahkan perjalanan hidup kami dengan tetap terus setia kepadamu Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Sekalipun kami harus berhadapan dengan tantangan hidup, baik dalam derita, dalam penyakit, dan lain sebagainya. Kami juga berdoa ya Tuhan, bila dalam keadaan kami lemah, oleh karena sakit penyakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Bila iman kami kurang kuat Tuhan, untuk mempercayai Engkau Tuhan, sebagai juru selamat hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, ajarilah kami untuk terus menerus percaya akan kebesaran nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan,
Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan sukacita kami. Haleluya. Amin. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan.